Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin awwalu makhluqatika nur min nuri dhatika nabika wa rasulika rahmatan lil alamin. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah. Begitu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Pada nama Allah, yakni Al-Quddus. Al-Quddus ini artinya Maha Suci, dan kalimat ini dalam Quran bisa kita jumpai pada dua tempat. Yang pertama Al-Hasyr ayat 23, ya huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Dialah Allah, tiada Tuhan kecuali Dia yang Maha berkuasa dan Maha Suci. Yang kedua bisa dilihat surah Al-Jumu'ah pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Ini juga kita jumpai pada surah Al-Jumu'ah ayat yang pertama. Kudus ini ya dikatakan at-tanzih, ya Maha Suci. Ada beberapa pendapat tentang Maha Suci dalam makna kudus ini. Yang pertama ya di dalam kitab Durrun Nafis adalah Maha Suci dari hal yang tercela dan cacat, ya cacat dan tercela. Allah itu tidak ada sedikit pun cacat pada dirinya dalam segala hal, dan Allah itu tidak pernah berbuat yang tercela terhadap apa yang Dia ciptakan. Kita harus mensucikan Dia secara mutlak. Di dalam kitab tafsir Ar-Razi Mafatihul Ghaib itu digambarkan bahwa kudus ini adalah sifat kemahasucian Allah, ya pada zatnya, sifatnya, perbuatannya, ahkam, ya aturan-aturan yang Dia bikin itu suci semuanya, ya, dan juga pada namanya. Jadi apa yang melekat pada diri Allah yang digambarkan dengan seperti sifat, ya, kemudian zat, sifat, perbuatan, ya, aturan-aturan, hukum, ketetapan yang Dia buat itu, ya, dan namanya itu suci, ya, dan tidak ada cacat dan celahnya di situ, ya, celah-celah yang negatif itu tidak ada pada Allah. Maka itu kudus ini adalah sifat salbiyah, ya. Salbiyah ini artinya bertentangan dengan makhluk. Cuma Allah yang mutlak memiliki itu, sementara kita total berlawanan dari apa yang Allah punya, ya. Kalau Allah jelas, ya, Maha Suci zatnya, ya kita ini banyak kekurangan kita. Ya, kalau Allah Maha Suci sifatnya, maka sifat kita jelas, ya, ya lebih cenderung kadang negatifnya walaupun ada positifnya. Ya, begitu juga di dalam perbuatan, aturan, dan ya nama yang ada. Di dalam ya kitab Tafsirul Bayan digambarkan, ya, dalam kitab Taisirnya itu diungkapkan bahwa tasbih sama takdis. Kalau kudus ini takdis, ya mensucikan, itu ada perbedaannya. Kalau tasbih itu ialah ya mensucikan Allah dengan cara meniadakan sesuatu yang tidak pantas terhadap Allah. Jadi kalau orang bertasbih
yaitu dia mensucikan Allah yang dari yang tidak pantas-pantas untuk dilekatkan kepada Allah. Kalau takdis itu menetapkan hal yang pantas terhadap Allah, itu bedanya. Jadi tekanannya kepada diri Allah itu mutlak, ya. Kalau tasbih ini bagaimana pujian kita untuk menyatakan segala sesuatu selain dari Allah itu, ya, tidak pantas disandang kecuali Allah yang pantas menyandangnya. Jadi penetapannya, ya, pada kemahasucian Allah pada hal-hal yang mutlak bagi diri Allah. Nah, itulah digambarkan dengan takdis. Maka itulah digambarkan juga bahwa nilai takdis ini, ya, dibanding tasbih tadi, di mana tasbih dia itu, ya, menyatakan suatu Allah itu maha suci dari makhluk kepadanya, pada sisi di mana meniadakan kekurangan, ya, ketidaksempurnaan yang dimiliki Allah itu ditiadakan dalam bentuk tasbih. Sementara takdis itu keduanya, ya, pada dasarnya penetapan pada Allah dan dikaitkan kepada makhluk. Jadi memang kita perlu membanding supaya kita tahu. Jadi takdis itu penetapan pada Allah dikaitkan pada makhluk sebagai satu nilai perbandingan yang sangat-sangat kecil. Karena kalau Allah langsung, ya, tidak ada hal yang dibandingkan pada dirinya, kita tidak bisa menetapkan kemahasucian Allah itu. Ya, seperti kita aja lah, kalau kita lihat, kalau kita berbuat ada kelemahan kita, tidak ada standarnya. Kita berbuat mula-mula bagus, lama-lama mengecil dia, lama-lama nggak benar. Kenapa? Kita punya kekurangan. Allah memutar matahari sampai sekarang ada berubah? Tidak ada. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Itu baru satu kemahasucian Allah pada penetapan dia itu, ya, maha kudrohnya itu kan. Artinya seperti itulah dia. Kalau kita berbuat itu nggak bisa standar, nggak bisa kekal dia pada perbuatan kita. Ya, kita aja berbuat, ya, dulu, ya, nggak usah jauh aja lah. Masih muda sholat tahajud bisa berapa? 3 jam. Udah tua setengah jam aja pun udah kacau, ya, sesak napas itu. Itu menunjukkan kita tidak bisa berbuat, ya, makanya tidak bisa disamakan dengan Allah dalam bentuk perbuatannya itu dalam segala sisi. Allah mau bikin apa? Maka suci perbuatannya, tidak dicampuri oleh apapun dan mutlak dia. Itu yang perlu kita pahami. Begitu juga kalau kita kaitkan dengan hukum, aturan-aturan yang ada itu suci. Allah yang menentukan, membuat manusia dan menentukan segala perbuatan dan apa ketentuan yang ada, kemudian memberlakukan aturan itu suci. Sekali dia bikin, dia tetapkan, itu jelas tidak akan bisa diganggu gugat, bahkan mutlak, dan akan diakui. Kita aja yang merusak hukum Allah dengan perasaan kita kan. Padahal kalau kita kaji secara mendasar, ya, nggak usah jauh aja lah. Allah mengharamkan khamar, itu suci sebenarnya, aturan ditetapkan Allah supaya apa? Selamat akal, pikiran, bagus dalam bersikap. Sudah, apa hukum yang ditetapkan? Yang sebetulnya juga bagi kita manusia itu akan bisa standar dia. Maka melalui Rasul disuruhlah mencambuk, ya, menjilidnya itu 40 kali. Sebetulnya kalau kita mau jalankan ini, itu polisi nggak pening, Menkumham tuh nggak pening, penjara nggak penuh. Asal dia mabuk, pukul, kena darahnya keluar, biasanya sehat dia itu. Kan artinya apa? Kemudian siapa yang mau dipukuli 40 kali tiap hari coba? Aman, penjara sunyi, aturan berjalan, orang nggak akan mau, sakit terus, kan itu masalahnya. Dia bikin pukul, dia tahankan sendiri, besok mau tahan lagi, ya, hantam lagi. Siapa yang mau bengkok kita bilang badannya itu bolak-balik dipukulin? Ya, 40 kali aja selesai, nggak banyak-banyak. Nah, besok ketahuan lagi, pukul lagi. Saya pikir nggak ada yang mau, lepaskan, tangkap, pukul lagi. Jadi artinya apa? Akhirnya sendiri akan merasakan, nggak lagi perlu itu tadi. Kita bukan berarti kita bilang apa, ambillah salah satu, ya, dari perangkat hukum Allah ini, yakinlah aman itu dia. Kenapa? Allah tuh kudus, yang maha suci pada aturannya, ya, karena dia sendiri yang bikin manusia dan dia yang paling tahu apa yang bikin manusia itu jerah.
Kita bukan mau bikin negara Islam, tapi hukumnya ambillah sebagian-sebagian yang bisa. Insya Allah. Allah kudus, ya jelas. Kemahasucian Allah dalam bentuk aturannya itu mutlak. Kadang-kadang kita berpikir kan, wafil kisosi hayatu ya ulil albab. Pada kisos itu ada jaminan hidup. Terjamin yang hidup dan terjamin yang mati. Artinya apa? Ketika orang membunuh timbul kisos, maka dia dipancung, selesai. Akan membunuh banyak orang enggak? Ya enggak, selesai, cuma satu. Jadi dosanya enggak banyak. Tapi coba nanti dikeluarkan lagi, dibantinya lagi orang, keluarkan lagi, bantinya lagi orang, berapa banyak orang dibunuhnya, cobalah. Padahal lebih manusiawi kalau dikaji. Ternyata dikaji secara medis, orang yang dipancung itu lebih cepat merasakan sakit dibanding ditembak. Kenapa? Karena semua saraf rasa itu di kepala. Kita matikan pelan-pelan naik ruh itu kan, makin sakit, ujungnya di kepala itu. Tapi kalau kepala udah putus, sarafnya putus, di mana rasanya lagi coba? Selesai. Indah kali hukum Islam itu sebetulnya. Kalau enggak kan bayangkan aja, begitu cobalah perhatikan dipancung tuh, ngelepar sedikit selesai. Kalau ditembak lama lagi meregang nyawa, dia menggeletar apa lagi sampai kadang 10-20 menit menahankannya, itu bukan gampang itu. Inilah kalau kita lihat, ya kalau mau kita kaji banyak lagi makanya maha suci Allah, kudus Allah ini apapun yang ditetapkannya itu indah sekali sebenarnya.